bersifat heterotrof dan bersifat autotrof. Dari ciri-ciri protista tersebut membuat para ahli bingung untuk mengklasifikasikan protista masuk ke dalam kingdom Animalia atau Plantae karena ciri-cirinya hampir menyerupai kingdom Animalia dan kingdom Plantae, di mana dapat bergerak merupakan ciri-ciri dari kingdom Animalia. Kemudian bersifat heterotrof merupakan satu ciri lagi yang sama seperti kingdom Animalia, artinya tidak dapat memproduksi makanan sendiri. Kemudian menyerupai kingdom Plantae karena ciri-cirinya bersifat autotrof, artinya dapat memproduksi makanan sendiri, yaitu dengan berfotosintesis. Hampir menyerupai ciri-ciri dari Plantae atau tumbuhan. Dari kebingungan ini membuat para ahli memutuskan untuk protista dijadikan kingdom tersendiri, yaitu kingdom protista. Ciri-ciri umum protista. Yang pertama yaitu bersifat eukariotik sederhana. Karena protista telah memiliki membran inti tetapi masih belum kompleks dan masih sangat sederhana dibandingkan dengan organisme lain. Sebagian uniseluler dan sebagian multiseluler. Uniseluler di sini yaitu pada protozoa atau protista mirip hewan. Kemudian multiseluler terdapat pada protista mirip tumbuhan atau alga. Respirasi secara aerob ini merupakan proses respirasi pada protista, yaitu secara aerob. Sebagian heterotrof, autotrof, parasit, dan saprofit. Heterotrof di sini yaitu tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Ini termasuk ke dalam protozoa atau protista mirip hewan. Sedangkan autotrof termasuk ke dalam protista mirip tumbuhan atau alga karena dia memiliki klorofil yang dapat berfotosintesis dan menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian bersifat parasit itu terdapat pada sporozoa, di mana sporozoa ini merupakan salah satu penyebab penyakit, spesiesnya yaitu Plasmodium. Kemudian saprofit ini terdapat pada protista mirip jamur, di mana dia tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Memiliki alat gerak. Protista juga memiliki alat gerak, tetapi dari 14 hanya ada 3, yaitu silia, flagel, dan kaki semu atau pseudopodia. Silia merupakan bulu getar, di mana bulu getar ini terdapat pada kelas Ciliata. Kemudian flagel merupakan bulu cambuk, yaitu alat gerak pada kelas Flagellata. Kemudian kaki semu atau pseudopodia, pseu artinya semu, podia artinya kaki. Jadi kaki semu, pseudopodia. Pseudopodia ini terdapat pada rhizopoda. Contohnya seperti amoeba. Pseudopodia ini adalah peluncuran dari sitoplasma. Kemudian lanjut ke ciri-ciri berikutnya. Sebagian hidup berkelompok, soliter, dan bersimbiosis. Jadi protista ini ada yang hidup berkelompok, ada juga yang hidup sendiri, dan ada juga yang bersimbiosis dengan organisme lain. Kemudian habitat protista yaitu tempat yang lembab atau perairan. Jadi habitat protista ini ada yang hidup di alam bebas dan ada yang hidup bersimbiosis dengan organisme lainnya, dan ada yang terdapat di perairan serta tempat lembab. Contohnya tempat lembab itu protista yang mirip jamur karena dia membutuhkan tempat yang sesuai dengan proses kelangsungan siklus hidupnya. Kemudian untuk perairan itu didominasi oleh
seksual dan ada juga yang dapat bereproduksi secara aseksual. Yang bereproduksi secara aseksual yaitu dengan cara membelah diri, pembelahan biner, konjugasi. Sedangkan secara seksual itu penyatuan dua gamet, di mana ada isogami, adisogami, oogami. Kemudian memiliki dinding sel dari selulosa, yaitu ini merupakan ciri-ciri protista yang diambil dari protista mirip jamur atau Myxomicota. Klasifikasi protista. Protista terbagi menjadi 3 filum, yaitu protozoa atau protista mirip hewan, kemudian alga atau protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Ciri-ciri protozoa atau protista mirip hewan. Yang pertama yaitu uniseluler. Uniseluler yaitu terdiri dari satu sel. Kemudian eukariotik karena telah memiliki membran inti. Itu masih sangat sederhana. Soliter dan berkoloni. Protozoa itu ada yang hidup berkelompok dan ada yang hidup sendiri-sendiri. Habitatnya itu tempat yang berair atau perairan, tempat yang lembab, dan tempat yang kaya bahan organik. Karena protozoa ini bersifat heterotrof, jadi dia harus hidup di tempat yang kaya akan bahan organik sebagai asupan makanan. Kemudian bersifat heterotrof yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri seperti dijelaskan tadi. Kemudian bereproduksi secara konjugasi, dan ada yang bersifat bereproduksi dengan membelah diri. Alat gerak. Alat geraknya yaitu ada flagel yang tadi dijelaskan pertama. Flagel yaitu bulu cambuk, silia, bulu getar, dan kaki semu atau pseudodia. Dari 4 kelas, tapi hanya ada 3 yang memiliki alat gerak, yaitu kelas Piata, Isopoda, dan Flagellata. Ciri-ciri alga atau protista mirip tumbuhan. Yang pertama yaitu bersifat uniseluler dan multiseluler. Uniseluler di sini yaitu pada fitoplankton. Kemudian yang bersifat multiseluler yaitu pada alga atau ganggang. Kemudian yang kedua eukariotik. Sama seperti ciri-ciri protista pada protozoa, ini juga bersifat eukariotik karena mekanismenya masih sangat sederhana. Kemudian autotrof, yaitu dapat menghasilkan makanan sendiri karena memiliki klorofil. Klorofil pada protista mirip tumbuhan atau alga itu beragam tergantung dari bekas lidahnya. Ada yang terdapat klorofil vicosianin pada ganggang biru dan fucosantin pada ganggang pirang, vicoerythrin pada ganggang merah, dan exanthophyll, dan ada karoten. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu terdapat pirenoid untuk membentuk amilum. Kemudian bersifat belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Belum memiliki daun, akar, dan batang sejati itu karena
Protista mirip tumbuhan ini atau alga ini belum memiliki organ-organ yang kompleks seperti tumbuhan. Makanya protista mirip tumbuhan ini dimasukkan ke dalam alga. Organ-organ pada alga itu disebut sebagai talus karena masih semu atau sederhana, tidak seperti yang kompleks pada tumbuhan. Kemudian bereproduksi secara seksual, yaitu dia bergambar jantan dan betina. Dan ada juga yang bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan cara fragmentasi, membelah diri, pembentukan zoospora dan zigosfora. Ciri-ciri protista mirip jamur. Yang pertama, bersifat eukariotik atau telah memiliki membran inti. Kemudian, bersifat saprofit pada jamur, yaitu tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Kemudian, memiliki hifa. Hifa ini merupakan organ-organ dari protozoa mirip jamur. Memiliki dinding sel dari selulosa. Di sini merupakan perbedaan antara protista mirip jamur dengan jamur, karena jamur memiliki dinding sel yang tidak hanya terdiri dari selulosa, yaitu dari zat yang lain, sedangkan untuk protista mirip jamur hanya terdiri dari selulosa. Kemudian habitatnya yaitu di air, tempat yang lembab dan kaya bahan organik. Perbedaan spesifik antara jamur dengan protista mirip jamur ini yaitu jadi dari proses reproduksi, sistem reproduksi dan siklus hidup, kemudian susunan sel. Siklus hidupnya itu juga terdapat zigot, di mana zigot ini memiliki flagel atau alat gerak. Jadi sedangkan pada jamur itu tidak terdapat flagel. Makanya protista mirip jamur ini ada karena dia menyerupai protista dan memiliki alat gerak, dan tidak menyerupai pada jamur yang tidak memiliki alat gerak. Peran protista. Protista memiliki peran yang menguntungkan dan peran yang merugikan. Peran yang menguntungkan yaitu sebagai indikator sumber minyak bumi, yaitu seperti protozoa atau protista mirip hewan. Kemudian selanjutnya sebagai bahan dasar kosmetik. Bahan dasar kosmetik ini seperti protista mirip tumbuhan atau alga, ganggang. Dan banyak dipakai itu seperti ganggang hijau, seperti produk minyak tule, di mana dia memproduksi rumput laut dalam meremajakan kulit. Kemudian bahan pangan berprotein tinggi. Nah, jadi karena kandungan protein dari alga ini, protista mirip tumbuhan ini sangat tinggi, maka banyak digunakan sebagai bahan pangan. Kemudian sebagai decomposer atau pengurai dari organisme yang telah mati. Jadi dalam sistem jaring makanan atau siklus hidup itu, keseimbangan ekosistem itu protista sangat berperan, di mana dia dapat berperan sebagai decomposer. Kemudian menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Menjaga keseimbangan ekosistem perairan di sini dimaksudkan pada fitoplankton dan seperti protozoa yang terdapat pada air, untuk menjaga keseimbangan ekosistemnya agar tidak terganggu. Kemudian sifat peran protista yang merugikan yaitu penyebab penyakit. Contohnya pada protozoa yaitu sporozoa, yang tadi
Plasmodium itu dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit malaria, yaitu namanya Plasmodium malariae. Terima kasih sahabat biologi, tolong share, subscribe, and comment.